Suaranya jelas. Suaranya jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah syekhina wa asatidina mu'allimina wa abina wa umina wa ikhwanina wa ikhwatina wa dzurriyyatina wa auladina wa banatina wa mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fiikum fitarani amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali seperti sedia kala, seperti hari-hari yang telah lalu. Itu ngaji hadis kitab Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat barokah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama man utai sapane wong ta'allama kang belajar sapa man. Ilman ing ilmu mimma saking barang. Yibtagha dan suprih bihi kelawan ilmu apa wajhullahi. Golek ridane Allah taala. La ta'allamu ora belajar sapa man ing ilmu illa liyusiba kejaba golek arodon minat dunia, harta benda dunia, lam yajid mongko ora bakal nemu sapa man arfal jannati ing kandhane swarga yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, yakni negesi sapa ingsun riha ing ampun swarga. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Di sini menerangkan bahwa kita semuanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari ilmu, mestinya mencari ilmu itu yubtagha bi wajhullah ta'ala. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini mencari ilmu karena liyusiba bihi ardun minad dunya. Dia mencari ilmu ingin mendapatkan harta dunia belaka. Lam yajid arfal jannah. Maka orang semacam ini tidak akan menemukan baunya surga besok di hari kiamat. Tinggal ilmu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya karena kepengin kedudukan dunia, kepengin harta benda. Aku ngaji besok cek dadi pegawai, ngaji cek dadi wong pangkat, ngaji cek sugih, cek ketok ngaji, ketok temen akhirnya dilem wong, cek mantu wong dan lain sebagainya. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini besok di akhirat tidak akan menemukan bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium perjalanan selama lebih kurang 500 tahun. Itu ambune swarga. Ambune swarga itu perjalanan 500 tahun itu wis mampu. Nah, terus perjalanan 500 tahun itu sampai mana? Awak dhewe iki berjalan 1 hari 1 malam ya sikile wis betok. Pegel rasane ora karo-karo, pemene mlaku suwene 500 tahun. Coba bisa berapa ribu kilometer. Baunya surga itu bisa dicium oleh orang-orang yang ngaji karena Allah. Tapi bagi mereka orang-orang yang ngajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencium bau surga.
termasuk rugi. Padahal tujuannya ngaji, kalau tujuannya ngaji itu kan satu, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan satu, mencari ridha Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dirinya sendiri. Yang ketiga, niat syiar agama atau menghidupkan agamanya Allah. Kalau mereka itu ngajinya bukan karena seperti yang tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hanya karena dunia, hati-hati ngaji. Berarti modus. Sekarang kan banyak orang-orang modus kan banyak. Modus. Kita ngaji tapi tujuannya gak ngaji. Contohnya banyak. Ya mohon maaf ya. Misalnya orang-orang kalau punya kepentingan itu kalau kepengen dapat suara atau dapat apa gitu ya, dapat apa itu Pak? Dapat dukungan. Ya sikulah. Sampeyan sing ngomong ya. Dukungan, akhirnya datanglah ke majelis taklim. Tapi tidak murni ngaji. Kadang-kadang tujuannya itu mencari pengen popularitas dan lain sebagainya. Dia pengen dikenal masyarakat dan lain sebagainya. Gue nek wis masyarakat kenal cek milih wonge ya ngono ah. Itu kan ya, kalau niat ngajinya itu niat ngaji lillahi ta'ala, karena mencari ilmu, karena Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agamanya Allah, tidak masalah. Manusia itu kan punya tujuan. Semua manusia itu hidup itu punya tujuan. Tujuannya pertama karena mencari ridha Allah. Dene kok dipilih gak dipilih itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ngaji yang semacam itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cepat bosan. Kalau tujuannya berhasil dia seneng, kalau nggak berhasil paling kiai ini dilok. Dia tahu lah itu jangan ngaji, dia kalau ngaji tapi bang aku tak tadi. Kau bener lah. Bosan gak ngaji, aku gak ngaji. Bosan. Kalau karena dianggap gak mandi dan lain sebagainya, kiai ini dilok kiai ini gak mandi, gak menjarab dan lain. Kau karena tujuan ngajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah Pak. Tadi gak tadi tiap kiai ini tetap ngaji, insya Allah barokah. Kamu kok mencalonkan jadi apa kuno, kepilih mau melok ngaji, niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepengen dapat suara dan lain sebagainya. Insya Allah jadi barokah. Jadi bukan karena ini jere wong saiki lah. Kiai kon dorong mobil mogok tok aku no. Nek mobilnya mogok kon dorong, kok gilirane mobilnya mlayu ya ini ditinggal. Akeh ngono. Ya mohon maaf. Bung nek keserepet ning ngira ngono ae. Nek keserepet ning ngira aku no. Ya, nek keserepet ning ngira. Jadi ancamannya tidak orang mendapatkan baunya surga. Baunya surga. Ora mambu baune surga. Wong mambu ya ora apa meneh. Mambu lho ora apa meneh mlebu. Mambu ya ora apa meneh mlebu. Biasanya wong ngrasakno itu kan mesti mambu. Tapi wong mambu burung mesti sing iso ngrasa. Contohnya ngene. Awak dhewe liwat nang ngene embong. Di embong kono jalan Gresik PPI kono. Gresik tetak nang kono dodol sate. Mau ambune sate mau tau. Oh, kok tangane seger sedep ngono. Tapi wong mambu kan guru mesti ngrasakno burung mugodene gak mampir kok. Gak tuku. Gak tuku sate ini. Iki gak ro rasane. Nah, sing iki mambu ya ora, ngrasakno swargane ya ora. Ngono lho ya. Di mambu gandane swarga ya ora, mlebu swarga ya ora. Mulai apa? Tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu penting. Niat itu penting. Niatnya
Kok nek niate ngaji temenan lillahi taala insyaallah barokah. Masa bodoh apa ditata mbek Allah Subhanahu wa taala. Lah misale Ono apa kok ngeten Ustaz. ya napa? Misale Ya napa? niki kan kula siarno teng Facebook, teng TV, Oh. nggih. Iya. Dilalah kula pas nemu. Kan berarti berangkatnya tadi enggak niat. Enggak niat ngaji gitu. Tahu-tahu ketemu terus loh kok pembahasannya apik terus mengikuti. Nah, itu dikategorikan bukan karena Allah apa otomatis menjadi ya di saat kita nemu itu kita niati ngaji. Oh ngaten nggih. Oh iki kok aku kayak cocok ya, aku niat ngaji wis. Tak niati ngaji ngeleri dari Allah, niat syiar Islam. Syiar Islam. Kok karo-karone oleh ganjaran, ya oleh terkenal. Kadang-kadang kan ngapain terkenal tau kan gurung mesti terkenal, payu durung mesti kaya awake kan payu durung mesti, ganjaran ora oleh. Ngono. Bukan buat kiainya, bukan buat penceramahnya. Kan ya, dua-duanya kan, masih sing pendengar ya ngono. Oh. Ini kan yang niat ngaji lillahi taala. Pokoknya aku niat ngaji, niat syiar Islam, niat ngaji galeri dari Allah. Saya siarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya siarkan karena Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah galeri dari Allah, niat murid-murid agama Islam. Awak dhewe iki cek bodhone lho cek ilang. Sampai nganggur kayak iso anu ngawaki nganggur delok iku kok kayake kok riyene ya kok rada ganteng ngono barang. Soalnya kalau biasanya ngoten. Pas iku lak sing biasane Facebook moro-moro nemu. Wah iki anu UAS Ustaz Abu Somad. UAS ya. Tak tonton wis. Kan tadinya enggak niat ngaji. Terus ketemu iku tak rungokno. Didelok. Oh, ngene malah oleh ilmu. Ya itu saat itu semenjak itu kita niate ngaji. Ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat ngaji keuntungannya dapat dua. Dan ngaji galeri dari Allah keuntungannya loro, akhiratnya oleh dunyane oleh. Dunyane oleh. Kadang-kadang niatnya hanya karena dunia semata, belum nggak dapat akhirat. Dunia yang kita kejar belum tentu sampai di genggaman tangan. Tetapi kadangkala semuanya gagal, akhirnya ya rugi, betul, orang sampai keturutan hajati menyesal. Kalau kita ini tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, wis masa butuh ya apa wae aku tujuanku ibadah galeri dari Allah, niat syiar Islam. Wis titik. Iku lak ditata dhewe Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh. Wis. Agak dipaham. Sangat paham. Kalau terus kalau paham pun terus sekedap wonten nih kang komentar kalau napa iklan mboten niki sing komentar pemirsa yang komentar dari ramanya David Fitria, maaf kalau boleh pakai bahasa Indonesia biar semua orang paham. Oh gitu ya. Niki santri, calon santri niki. Takone teko ndi? Dari wong iki Surabaya. Kabiro DTWF Independen. Belum saya buka profilnya sih. Pokoknya intinya nggak bisa bahasa Jawa gitu ya. Nggih. Saya bahasa Jawakan dan bahasa Indonesiakan. Nggih. Ya, dua-duanya ya. Oh, dari Sumenep, Madura. Oh, Sumenep. Nggih. Tretan TV ya, Tretan TV ya. Nah, iya. Kanca Sumenep tak langkong, seporonang kok lo bisa ngucap Madura. Oh. Kok orang langu. Ya, terus lanjut. Monggo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala al-misdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man utai sapane wong ta'alama kang belajar sapa man. Al ilma ing ilmu liyubahia krana nyaingi bi kelawan ilmu al ulama ing pira-pira ulama. Wayuma ria lan krana gawe debat gawe pamer-pameran bi kelawan ilmu asufaha ing pira-pira wong bodho. Wayasrifu lan kanggo malingno bi kelawan ilmu wujuhan nasi utawa genarik apa itu menarik memalingkan wajah manusia adkhala mongko nglebokno ing man sapa Allah Gusti Allah jahannam ing neraka jahanam rawa wis critakno ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Artinya begini, itu kan harus Jawa arti pondokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu untuk menyaingi atau bantah-bantah dengan ulama dan mendebat orang-orang bodoh serta memalingkan wajah manusia, menarik perhatian manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang semacam itu ke neraka jahanam. Sekarang kan namanya manusia kan macam-macam. Jadi ada orang yang ngaji, kepengen dapat ilmu, bukan untuk diamalkan, tapi tujuannya untuk debat. Ono kiai, ada kiai ceramah wis kayak cacing kepanasan. Molet. Kiai ceramah apa itu? Saya kepengen jajal ilmu nih kiai ini sak pira bisa debat. Ada ngaji telung dina ngajak debat mbek kiai. Ngaji telung dina ngajak debat karo kiai. Nah, itu kan orang lam yatuk walam yatuk. Ya orang gatuk ya kan. Gak gatuk sama gak cocok itu. Kalau bisa Madura apa itu saya enggak paham itu. Jadi ngaji mencari ilmu tujuannya untuk berdebat. Nah, kayak orang itu kan tujuan kalau berdebat itu kan ingin memamerkan dirinya seolah-olah dirinya itu pintar. Padahal orang semacam itu belum tentu pinter. Asal-asalan menuai. Biar kita kelihatan dia itu pinter, terus mendebat orang lain. Zaman sekarang kan banyak itu. Musim. Contohnya kan semacam ini. Contoh yang paling mudah. Di Indonesia ini kan banyak orang-orang tradisi kirim donga, kirim doa. Salah-salah karena ngaji nggak bener, ngaji nggak tutup. Akhirnya apa? Seolah-olah dia pinter. Wah itu nggak boleh, itu syirik, musyrik, bid'ah dan lain sebagainya. Kok sudah berani membid'ahkan, mengharamkan, mensyirikkan orang-orang alim, orang alim dulu, para salafus soleh yang paham ratusan ribu hadis, paham kitab hadis, hafal ngelotok. Padahal dia itu baru apal hadis kadang lagi luruh. Apal hadis 2 itu sudah berani mendebat. Itu kan namanya apa? Liyubahiya bihil ulama. Untuk berbantah-bantah. Wa yumariya bihi sufaha. Untuk mendebat orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dipengaruhi, ini tidak boleh, ini haram dan lain sebagainya. Padahal nggak jelas. Dia juga nggak tahu dasarnya kok bisa mengharamkan orang lain. Ini kan tujuan orang semacam ini wayasrifa bihi wujuhan nas. Dan untuk mencari perhatian di hadapan manusia supaya kelihatan pinter, kelihatan di hadapan orang lain kayak dejos hebat. Aku lho, tak anak mana nek kayak aku lah ngono ah. Bukan orang semacam ini adkhalahullahu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ini nanti di neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham kira-kira ya? Iya. Bisa dipaham? Oke. Bisa dipaham ya? Kalau saya kaitkan dengan episode sebelumnya, pentingnya mencari ilmu. Dan tema pada malam hari ini ternyata kita mesti hati-hati gitu. Ya, kita ini harus pinter-pinter noto niat.
Makanya pinter nonton niat. makanya Kan ya, inilah pentingnya mencari ilmu, Ustaz ya. Pentingnya mencari ngaji. ilmu. Ya. Kalau enggak ngaji, Bukan saya enggak nggak tahu ngerti. ini tadi. Makanya dalam hadis arba'in yang pertama itu kan disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya liyusiba imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari Muslim. Bisa dibuka hadis arba'in an-Nawawiyah, hadis yang pertama. Jadi amal manusia itu kan tergantung daripada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Tiap manusia itu tergantung karo niate. Tergantung karo niat. Maka hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi sebaliknya memangkan hijratu liyusibwa lidunya aw imra'atin liyusibwa. Memangkan hijratu lidunya, karena hijrahnya itu niatnya karena mencari kedudukan dunia semata atau mencari wanita kepengen dinikah, yusibwa awim ro'atin yang tiba fa hijratu ila ma hajara. Maka dia hanya mendapatkan sebatas apa yang dia niati saja. Itu kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, yaitu tadi itu betul. Bilokno sing ngaji kak. Aku gak ngaji, aku percuma ngaji, tujuanku kepengen oleh jodoh, gak oleh-oleh, wis gak ngaji gak pakaian. Makanya pentingnya ngaji. Nah, ngaji niat itu kan ya harus ditoto. Jadi jangan ngaji asal-asalan, ngaji karena kepengen pamer, kepengen menarik perhatian masyarakat. Tapi ngajilah yang sebenar-benarnya ngaji demi mencari ridho Allah Subhanahu. Dan jangan ngaji kalau tujuannya hanya mencari ilmu untuk buat debat atau membodohi orang lain. Percuma. Kalau tujuannya debat, bodohi orang lain, itu nggak dapat pahala. Malah dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu ditanyakan? Mboten. Sebentar, saya lihat komentar. Oke, Mas Ramanya David Fitria. Suara kencang ya? Iya, kereta api. Suara kencang. Ini ada kereta lewat. Ya, malam aja tempatnya ini dekat dengan Pasar Turi. Jadi kalau ada kereta lewat ya begini ini. Okay. Oh, aslinya Madura. Aslinya Madura, ada di Malaysia. Tadi Ramanya. Ya, kembali lagi. Kalau saya kaitkan antara tema sebelumnya adalah anjuran atau pentingnya mencari ilmu, dan sekarang kita sudah mulai mengaji, mencari ilmu, tapi kita mesti hati-hati lagi. Sesuai pembahasan ini adalah jangan sampai kita ngajinya itu karena selain mencari ridhonya Allah. Begitu Ustaz ya? Ya, keliru niat, sampai keliru. Jangan sampai keliru niat, ya. Niatnya itu sampai salah. Ancamannya adalah salah, ya. Anda tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini bagi yang baru bergabung ya. Saya perkenalkan, ini Kiai Haji Ali Mahfud Al Burhani. Beliau ini dari pengurus PCNU nggih. MWCNU Kecamatan Kerembangan Surabaya ya. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya boleh gabung. Ya, boleh. Silakan mau tanya. Nanti kalau mau tanya waktunya sudah habis, suruh hubungi saja saya. Oh, nggih. Ada nomor WhatsApp-nya nanti. Ya. Bisa hubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini. Oh, durung tak tulis ya. Tulis ya. Monggo ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong. Suila kang ditakoni sapa man an ilmin sanging ilmu. Pakatama mongko nuli nyimpen sapa man hu ing ilmu uljima mongko bakal den taleni sapa man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat iku bilijamin minan nari kelawan tali saking neraka rawa wis critakno ing hadis sapa Abu Daud wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Intinya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu, tetapi dia menyembunyikannya, tidak mau memberikan keterangan, maka orang ini nanti akan diikat di hari kiamat dengan ikatan tali dari api neraka. Diikat itu nek cara Jawa diapa? Ditaleni. Dicancang. Ditaleni dengan tali dari api neraka besok di hari kiamat. Jadi kita semuanya ini kan ya namanya manusia, kepandaian manusia itu juga terbatas. Kalau memang kita bisa, mampu, kita jawab semampu kita. Gak iso ya PR engko sinaune buka kitab mana. Sono ae. Tapi jangan sekali-kali ditanya tentang ilmu agama, kita semuanya tahu, tapi menyembunyikannya, tidak memberikan jawaban. Ini nanti akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan ikatan tali dari api neraka. Bahaya ini. Jadi akatamahu uljima yaumal qiyamati bilijabin minan nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis ini kan sudah jelas. Orang yang menyembunyikan ilmu. Satu misal, ya aku takut. Pak Ustadz saya tanyain, bagaimana hukumnya mendem? Bagaimana hukumnya nyolong? Oh, karo. Padahal dia tahu. Seolah-olah dia mengatakan dia tidak tahu. Kadang-kadang ada orang malah mengatakan lain. Nah, ini nanti orang semacam ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diikat dengan api neraka besok hari kiamat. Bisa dipaham ya? Oke. Bisa dipaham ya? Saya teruskan. Ini hadisnya tinggal 2 satu bab nih. Oh. Karena ini kejar tayang. Kejar tayang. Tidak seperti biasanya, banyak pertanyaan. Pertanyaannya kirim ke WhatsApp ya, di bawah ini. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Az-zabaniyatu utai malaikat zabaniyah. Iku asra'u luwih cepet ila fasaqatil qurra nyiksa maring wong kang ahli qurra sing fasik minhum setengah saking qurra ila abadatil ausani maring wong kang nyembah berhala. Fayaqulu namung matur sapa qurra. Fayaqulu namung matur utawa ngucap sapa qurra. Yubda bina kena apa kok awake didisikno qabla abadatil wasani sadurunge wong nyembah berhala. Payuka lumangka den dawake lahu maring qurra laisa mayya'lamu kaman la ya. Di laisa ora ana man utaisa niku laisa ora ana sapa man wong ya'lamu kang duwe ilmu sapa man kamal la ya'lamu dene wong sing ora duwe ilmu. Ini keterangannya kalau di bahasa Indonesia kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Zabaniyah itu nanti lebih cepat menyiksa para ahli qurra yang fasik. Ahli qurra yang fasik. Daripada orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang ahli qurra ini kan ahli membaca. Ahli Quran, ahli maca Quran, tapi kok fasik. Fasik ini kan orang yang selalu melakukan dosa besar. Jadi dosa besar di langganan. Ini fasik.
Nah, kemudian mereka berkata, mengapa kita yang didahulukan? Mengapa kita yang dahulu akan disiksa? Jadi jawab katanya mereka orang-orang al-Qura. Nah, malaikat itu menjawab. Jawabannya mereka, fayuqalu lahum laisa may ya'lam kama la ya'lam. Orang yang mengerti berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak mengerti. Orang yang paham ilmu itu tidak sama dengan orang yang nggak paham ilmu. Orang yang tahu ilmunya itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Karena apa? Dosanya orang yang tahu terus dia melakukan sebuah kesalahan itu berlipat ganda daripada orang bodoh. Lipat ganda. Makanya dalam Muqaddimah kitab Matan Zubat karangan Ibnu Ruslan itu insya Allah bait yang ke-8. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasal. Seorang alim tapi tidak mengamal dengan ilmunya itu, dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubatil wasal. Maka orang ini nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Tapi sebaliknya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marfudatun la tuqbalu. Kita syair kan ini. Setiap orang yang melakukan beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka a'maluhu marfudatun la tuqbalu. Ini bait yang ke-9 dalam kitab Matan Zubat Qadimah. Jadi intinya begini, kalau ada orang alim, dia tidak mengamalkan ilmunya, pinter tapi kok balelo. Ngerti balelo ya? Apa balelo ini? Pak Budi ngerti balelo? Halo? Sebentar, lanjut dulu tuh. Oh ya, lanjut dulu ya. Balelo itu kan orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang semacam ini mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Dia akan disiksa lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Tapi sebaliknya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Begitu juga orang-orang bodoh tidak tahu ilmunya, dia melakukan atau melakukan sebuah amal tetapi dengan kebodohan yang ia dengan kebodohan dirinya, maka orang semacam ini amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Jadi dua-duanya ini harus jalan. Jadi orang alim harus mengamalkan ilmunya, orang bodoh kalau beramal dengan ilmu biar tidak ngawur. Seperti yang saya katakan kemarin, ibaratnya tukang dandani AC, kalau nggak tahu ilmunya AC, insya Allah AC ini tambah besar. Gitu ya. Bisa dipaham Pak Budi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya daripada hadis ini, orang alim itu nanti akan dimasukkan neraka atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala, jikalau mereka semuanya tidak mau mengamalkan ilmunya. Wis ngerti nek salah kok dilanggar. Wis ngerti gak bener kok dilakoni. Kadang-kadang gara-gara kepentingan ingin mendapatkan sebuah kedudukan, jabatan, harta benda, banyak orang menghalalkan segala cara. Ini sering terjadi dalam kehidupan. Jadi menghalalkan segala cara. Yang penting saya ini mendapatkan kedudukan, harta, tidak peduli itu dengan cara menipu, manipulasi dan lain sebagainya. Padahal hal semacam itu adalah termasuk jalan kiri. Pak Budi tahu jalan kiri ya? Tahu. Jalan kiri. Salib kiri ngoten kan? Jalan kiri, ya. Lah nggih padha karo sama dengan salib kiri. Jalan pintas.
Ya, jalan pintas. Jalan pintas dengan jalan kiri. Jalan Nggih. kiri itu kan menghalalkan segala cara. Hmm. Berbagai macam cara yang ditempuh, pokoknya sementing saya ini berhasil. Nggak peduli halal haram. Nah, orang-orang semacam ini padahal dia tahu yang ditempuh itu adalah jalan yang salah. Lain dengan orang yang menempuh dengan jalan kanan. Wa amma ashabul yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Dari golongan tengah ini, dari golongan kanan ini nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang-orang ashabus simal. Ashabus simal ini dari golongan kiri. Jadi mereka semuanya itu menempuh sebuah kehidupan, ingin meraih sebuah jabatan, kedudukan atau yang lainnya, tapi dengan menghalalkan segala cara. Padahal cara-cara yang ditempuh itu adalah cara-cara yang melanggar daripada syariat Islam. Ini nanti termasuk orang semacam ini mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Berhala itu lak kawan sing muslim. Jadi orang Islam dimaksud ini hadis ini orang muslim tapi dia disiksa oleh Allah lebih karena dia apa? Maaf Pak Yai, Ya, maknanya ya. setiap ilmu yang kita miliki harus diamalkan. Diamalkan, iya. Harus diamalkan. Jadi semampu kita untuk mengamalkan. Kok diarani Semampu keminter kita, ya? Kun sih wah, baru ngaji 2 hari sudah sok itu. Tuh, jangan sok-sokan. Kalau sok-sokan itu lain. Bukan, Sok pinter, khawatirnya Wah. nanti dibilang kamu ini sok-sokan baru ngaji 2 hari ya sok nuturi koyok kiai gitu. Bukan begitu. Kita ini tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kewajiban yang mubalik saja, kiai saja, ustaz saja. Tapi semua manusia yang Islam ini punya kewajiban tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Dimana saja kalau kita ini tahu semampu kita mengamalkan kebaikan atau menyuruh kebaikan amar ma'ruf. Tapi contoh orang tua ini punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak. Anaknya dituturi, cong, kon ngaji. Ini amar ma'ruf. Cong, kon ojo nyolong, cong, kon ojo mendem. Kon ojo melok wong-wong sing gak bener. Itu adalah termasuk apa? Nahi mungkar. Kewajiban. Ya, kewajiban. Paling tidak kan kita amalkan dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan keluarga. Betul. Dengan ku angfusakum wa ahlikum. Nah, seperti itu ya, Mas Ramanya jagalah David. dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ada pertanyaan? Iya, tadi itu yang saya bacakan. Maaf Pak Yai, maknanya setiap ilmu yang kita miliki harus diamalkan. Itu maksudnya maknanya bagaimana? Kata lo. Oh gitu. Jadi kita punya kewajiban. Setiap kita ini dapat ilmu, kita amalkan semampu kita untuk mengamalkan ilmu. Mampu kita. Gusti Allah itu tidak maksa. Mampu kita. Asalkan kita ini tidak melanggar dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kemampuan manusia itu kan lain-lain. Kekuatan manusia itu juga beda-beda. Ada yang kuat melakukan, contohnya, aku mau dikandani Pak Yai, saya disuruh Pak Yai kon wirid. Atau malam wirid terus. Enggak, karena dia kuat dan tidak mengganggu keluarganya. Tidak apa-apa silakan. Kalau saya kuatnya hanya satu, saya kuat membaca wirid atau mengamalkan ini hanya sebentar, ya silakan karena kemampuanmu segitu kok. Tidak ada paksaan. Orang milu Islam ora dipaksa apa meneh kok ngamal. Kan begitu toh? Iya. Jadi paham ya? Paham. Paham. Hadis yang terakhir ini. Nggih. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kama sal sirati yudhi'u lin-nasi wa yakhriqu nafsahu. Masalul ladzi yu'allimun nasa perumpamane wong sing
ngulang annasa ing menungso al khaira ing kebagusan wayansa lan nglali sapa man utawa lali sapa man nafsal awak dhewe man kama salis siroji kaya dene lampu yudiu kang bisa madangi apa sirat linasi maring menungso wayah rikulan ngobong ngopo lampu nafsahu ing awak dhewe lampu. Dicu cara ringkes Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia sementara dia lupa akan dirinya itu ibaratnya lampu bisa menerangi kepada manusia tetapi dia terbakar. Terus kayak lilin itu. Seperti lilin. Lilin itu kan mampu menerangi ruang yang gelap tetapi dia habis terbakar. Dirinya terbakar sendiri. Dia terbakar sendiri. Dirinya terbakar sendiri. Jadi orang yang mengajarkan manusia sementara dia tidak mengamalkan ilmunya, lali karawai, lupa dengan dirinya, lupa daratan. Jadi itu ibaratnya lilin bisa menerangi sekitarnya yang gelap, tapi dia terbakar. Cara wong Lamongan, gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Ngerti ya? Jadi paham. Cara arek Surabaya, basa kampunge, gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Bisa memberikan ceramah terhadap orang lain, sementara dia tidak bisa menceramai dirinya sendiri. Ya. Itu ibaratnya lilin menerangi ruangan yang gelap di sekitarnya, tapi dirinya habis terbakar. Obong tek karpet. Eling-eling gak iso nglakoni. Lah iya, jargoni. Jare basa sing kaitan gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Gedhek bolong ditrombol luwak. Terus ya apa iku? Dipek wong bejane wawa. Apa Cek bolong trombol luwak. Biasa cek bolong ditrombol luwak. Dipek wong bejane awak. Nek jere ono mana? Untuk besok apa ini, Ustaz? Besok insya Allah anjuran untuk bersuci. Anjuran untuk bersuci. Oh. Bersuci. Temanya besok adalah anjuran untuk bersuci. Oke. Sampai ketemu. Kira-kira ya bisa dipaham ya? Siap. Oke, Ustaz. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya tadi dibarengi dengan rahmat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua mendapatkan ridha Allah, bisa nglakoni. Amin. Bermanfaat. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu saudara-saudaraku besok insya Allah kalau ada umur panjang kita akan ketemu lagi dengan tema anjuran bersuci. Nggih. Ustaz nggih. Nggih. Terima kasih yang sudah bergabung di sini dan yang sudah berinteraksi. Mas Ramanya David Fitria sudah membagikan video ini. Sampai ketemu insya Allah besok pukul 22 insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.